sesama. Belas kasihan itu suka memberi. Belas kasihan itu menghibur orang yang lagi kesusahan. Belas kasihan itu turut merasakan penderitaan orang lain dan berusaha mencari solusinya. Belas kasihan itu bantuin teman yang jomblo cari jodoh, padahal kita sendiri jomblo. Belas kasihan itu menerima kekurangan pasangan kita. Belas kasihan itu hibur teman yang habis diputusin sama pacarnya. Belas kasihan itu nolongin teman yang lagi nganggur cari kerjaan. Belas kasihan itu dengerin curhatan teman sampai kuping melar. Belas kasihan itu ketika lo lihat temen lo jatuh harusnya nolongin, bukan ngetawain. Haleluya, haleluya. Itulah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan. Seperti yang disampaikan oleh dua putri-putri Sion, mereka menyampaikan tentang belas kasihan. Baik saudara-saudaraku, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat beribadah bersama di Gereja Tuhan GBI Tahta Daud melalui live streaming baik di Facebook maupun di Instagram. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya undang untuk jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengambil posisi yang paling nyaman untuk menikmati firman Tuhan. Baik, saudaraku, saya undang seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada untuk kita berdoa bersama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan undangan yang kita sebarluaskan di media sosial, yaitu belas kasihan melahirkan mujizat part kedua atau edisi kedua atau jilid kedua, di mana di minggu yang lalu kita telah menikmati kebenaran firman Tuhan. Belas kasihan melahirkan mujizat itu poin yang pertama, dan juga belas kasihan itu menyembuhkan, dan yang ketiga itu adalah belas kasihan memulihkan. Dan seluruh ayat yang kita ambil di minggu lalu itu adalah dari perjanjian baru, dari kitab perjanjian baru. Dan part kedua ini kita akan menikmati firman Tuhan, semuanya kita ambil dari perjanjian lama, yaitu belas kasihan melahirkan mujizat. Baik saudaraku, yuk kita nikmati
Seperti saya jelaskan kemarin, apa sih itu belas kasihan? Belas kasihan itu adalah rasa belas. Artinya apa tadi? Perasaan iba, terharu, atau sedih melihat orang lain menderita. Dan kasihan itu artinya adalah rasa iba hati, rasa belas kasih, perasaan sayang kepada orang yang yang cinta, ikut menderita, merasakan penderitaan, sengsara, dan juga kepada orang yang terabaikan. Jadi singkat cerita, belas kasihan itu adalah perasaan iba, saya ulang lagi ya, perasaan iba yang lahir dari hati yang mengasihi, bersimpati, yang diekspresikan dengan tindakan menolong orang-orang yang menderita, sengsara, terhina, dan terabaikan. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudaraku, itulah definisi dari belas kasihan. Saya ulang lagi ya. Belas kasihan adalah perasaan iba yang lahir dari hati yang mengasihi, bersimpati, yang diekspresikan dengan tindakan menolong orang-orang yang menderita, orang yang sengsara, orang yang terhina, dan yang terabaikan. Katakan amin. Amin. Oleh karena saudaraku, baik, mari kita masuk ke part kedua dari belas kasihan melahirkan mujizat. Oke, yang pertama dari perjanjian lama yang pertama ya. Kalau dari keseluruhan dia menjadi poin yang keempat. Apa sih manfaat, keuntungan ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama? Yang pertama, Alkitab katakan apa saudaraku? Berbahagia. Berbahagia. Nah, mengapa Alkitab katakan berbahagia? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 14 ayat 21. Amsal pasal 14 ayat 21. Sudah ketemu ayatnya? Kalau sudah ketemu, yuk mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Makanya saya katakan tadi, keuntungan ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama itu adalah berbahagia. Berbahagia. Kalau di ayat Alkitab berikutnya di Mazmur 112 ayat 5 dikatakan apa? Beruntung, mujur. Artinya apa? Bernasib baik, berbahagia. Di sini arti berbahagia sih apa sih saudaraku? Bahagia maksudnya di sini itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Apalagi beruntung, berbahagia. Jadi ketika kita menolong sesama kita yang digerakkan oleh belas kasihan, maka kita berbahagia, maka kita ada perasaan senang dan tentram. Katakan amin. Amin. Itu yang kita lakukan saudaraku melalui program Gereja GBI Tahta Daud. #GoPeduli dampak COVID-19. Kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan kebutuhan pokok, yaitu 20 kg beras premium, apalagi 2 liter minyak goreng, 1 kardus mie instan, jadi 40 bungkus, dan juga 1 kg gula. Nah, ketika kami melakukannya saudaraku, walaupun tempat yang kami tuju jauh-jauh, masuk gang, keluar gang, itu perasaan senang, perasaan bahagia itu meliputi kami. Boleh kami lelah, boleh kami capek, tetapi perasaan senang itu, perasaan tentram itu, kami benar-benar nikmati. Melihat ekspresi, melihat respon dari orang-orang yang menerima bantuan dari #GoPeduli dampak COVID-19. Itu membuat kami senang, itu membuat kami berbahagia, itu membuat kami beruntung. Mengapa beruntung saudaraku? Karena Alkitab katakan apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, ketika kita digerakkan oleh belas kasihan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, keadaan atau perasaan senang dan tentram. Kita merasa beruntung dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Itulah poin pertama dari perjanjian lama tentang keuntungan, manfaat ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama. Itulah mujizat yang kita rasakan. Yang kedua, apa sih manfaat keuntungan bagi kita ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama? Mari kita buka Alkitab kita, masih di Amsal 14 tadi, sekarang ayat di bawahnya, ayat 31. Ayat 31. Sudah ketemu? Yuk, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Yes. Ketika kita menaruh belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan kasih kita, sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan, kita sedang menghormati Tuhan, kita sedang membesarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudaraku, berbahagialah engkau yang menaruh belas kasihan kepada sesamanya dengan cara menolong mereka. Ingat tadi kata-kata belas kasihan dari 2 putri Sion yang katakan tadi. Salah satunya apa tadi? Belas kasihan itu apa tadi? Suka menolong sesama. Apalagi suka memberi. Apalagi suka menghibur. Apalagi dikatakan. Ada lagi yang unik. Belas kasihan itu apa? Sekali lagi saya katakan, belas kasihan itu apa dikatakan? Ada salah satu tadi dikatakan, menolong teman yang jomblo, cari jodoh. Walaupun yang ngomong saudaraku masih jomblo, saudaraku. Nah, itu artinya apa? Belas kasihan itu saudaraku benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ketika kita melakukan kata Alkitab, poin kedua, ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama, itu ternyata kita, Alkitab katakan, memuliakan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita memasyurkan Tuhan. Dan karena Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Ketika Tuhan disenangkan, siap-siap untuk menerima segala kebaikan yang Tuhan curah limpahkan atas kehidupanmu. Katakan amin. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Nah, berikutnya saudaraku, berikutnya poin yang ketiga. Ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Saya mau beritahukan, yang ketiga itu adalah saudaraku, Alkitab katakan itu memiutangi Tuhan. Jadi keuntungan ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama, Alkitab katakan memiutangi Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 28 ayat 8. Sekarang lagi Amsal 28 ayat 8. Sorry. Saya salah saudaraku. Belum itu maksud saya. Amsal 19 ayat 17. Maafkan saya. Amsal 19 ayat 17. Amin. Sudah ketemu? Amin. Ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan.
yang akan membalas perbuatannya itu. Katakan amin. Amin. Sekali lagi saya bacakan ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudaraku, kita tidak bisa memiutangi Tuhan, karena langit dan bumi beserta segala isinya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hidup kita, bahkan yang kita kenakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita peroleh, semuanya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini Alkitab berkata di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Artinya adalah saudaraku, Tuhan itu tidak mau berhutang. Dia akan membalas perbuatan kita sesuai dengan janjinya yang berkata apa saudaraku? Yang berkata berilah, maka kepadamu akan diberi suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, bahkan yang keluar dari ribaanmu akan diberikan kepadamu. Dikatakan seperti itu saudaraku. Artinya adalah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, Tuhan pasti membalasnya. Tuhan pasti membalasnya dengan cara yang ajaib. Dan membalasnya tidak harus dengan materi saudaraku. Bisa dengan kesehatan yang prima, bisa dengan rumah tangga yang bahagia, bisa apalagi saudaraku, bisa yang lain-lain, bisa ada sukacita, bisa apalagi saudaraku, bisa ada ketenangan, tidur nyenyak, tidur pulas, dan bisa juga materi, di mana kita bisa juga akhirnya karir kita menanjak, keuntungan kita bertambah, perusahaan kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Itu adalah berkat ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Katakan amin. Amin. Ketika kita lakukan itu saudaraku, percayalah, Alkitab katakan yang tadi di pertama, kita berbahagia. Berbahagia, kita beruntung. Beruntung saudaraku itu berbeda dengan berhasil. Kalau berhasil itu saudaraku, yang sering sekali saya katakan berhasil itu adalah kalau kita bekerja 10, kita mengharapkan hasil 10, itu namanya berhasil saudaraku. Kalau pekerjaan kita 10, ternyata kita harapkan 10, namun hasilnya contohnya 9 atau 8, kita bisa bilang apa? Kurang berhasil. Tetapi kalau kita bekerja 10 dan yang kita harapkan 10, tetapi hasilnya bukan 10, tetapi bisa 15, bisa juga 20, itu namanya beruntung. Itu namanya beruntung. Makanya begitu nyaman Alkitab katakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Karena ketika engkau memberi, engkau akan menerima jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dari apa yang engkau beri. Katakan amin. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Dan saudaraku, ketika kita menaruh belas kasihan saudaraku, kita tidak akan kehabisan sumber daya saudaraku. Kita tidak akan kehabisan sumber daya. Kita tidak akan kehabisan sumber daya. Ini adalah poin yang keempat. Poin yang keempat, bahwa belas kasihan melahirkan mujizat. Apa itu poin yang keempat saudaraku? Tertulis di dalam yang tadi kita sempat kita lihat tadi di Amsal 28 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Katakan amin. Amin. Dari ayat ini coba kita simak bersama-sama. Dikatakan apa? Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Katakan amin. Amin. Jadi ketika kita saudaraku menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, saudaraku, kita tidak akan kehabisan sumber daya. Kita tidak akan kehabisan sumber daya saudaraku.
kita tidak akan kehabisan sumber daya. Kenapa saya katakan itu, saudaraku? Saya masih ingat, saudaraku, ketika sekali waktu, ketika saya lagi di depan rumah, ada seorang bapak-bapak. Dia menggendong anaknya yang berumur 1 tahun, dan tangan kanannya itu memegang tongkat, tetapi tongkat itu dibuat seperti huruf T, dan di huruf T-nya itu digantungkan mainan anak-anak. Dia sambil menggendong anaknya, demikian saudaraku, dia sambil dagang. Karena istrinya menjadi asisten rumah tangga. Jadi dia sambil ngomong anaknya sambil dagang. Nah, singkat cerita saudaraku, saya kejar. Kenapa saya kejar? Karena saya ingin menolongnya. Tetapi ternyata tidak ketemu, saudaraku. Beberapa waktu kemudian saya ketemu. Nah, ketika saya ketemu, sekarang dia tidak lagi pakai tongkat huruf T, dagangannya digandol, tetapi udah pakai becak anak-anak, becak bayi. Nah, tetapi dimodif, dibuat triplek kiri dan kanan. Dan di kiri kanannya itu ditempelkanlah dagangan anak-anak. Dan anaknya itu persis ukuran badan anaknya, dibuat supaya kalau dia tidur, dia nggak jatuh. Jadi tidur di antara triplek itu begini dia. Seperti itu. Singkat cerita, akhirnya apa, saudaraku? Akhirnya saya tawarkan bantuan kepada orang tersebut. Saya tidak kenal dan baru ketemu 2 kali, dan itu pun dia tidak melihat saya melihat dia waktu pertemuan pertama. Dan waktu itu istrinya lagi istirahat siang untuk apa? Untuk istirahat siang ketemu dengan suami dan anaknya. Singkat cerita, "Mas, berapa dagangan ini, Mas?" Dia bilang, "Modalnya berapa?" "Oh, ini Om paling 50.000. Karena istri saya kerja, saya ngomong anak, ya saya sambil dagang, Om," dia bilang. Saya bilang, "Mau enggak saya bantu?" Saya bilang. Singkat cerita saya bilang, "Saya kan tidak kenal sampean. Sampean juga tidak kenal saya. Tapi saya mau bantu." Saya bilang gitu. Nah, singkat cerita saya bilang, "Saya mau kasih modal 300.000. Karena tadi kan modal dia kan dia 50.000, kan begitu. Saya kasih dia modal 300.000. Saya bilang sama dia, waktu itu saya masih ngontrak, saudaraku. Jadi saya bilang sama dia, ngontrak di Cilandak. Jadi waktu itu saya bilang sama dia begini, saya bilang sama orang ini, "Tapi ini uang kontrakan saya, Mas. Jadi si Mas harus kembalikan sesuai dengan perjanjian kita. Kalau oke, nanti datang ke rumah, kita bicara lebih lanjut." Nah, singkat cerita, mereka sepakat. Saya foto, cekrek. Oke, saya foto, cekrek. Anaknya lagi di antara tumpukan dagangannya. Dari becak yang dimodif, kiri kanannya triplek. Di triplek itu ditempelin dagangan anak-anak. Gitu kan? Oke, singkat saya foto. Nah, sorenya suami istri ini datang beserta anaknya. Ketika datang, saya berikan pinjaman 300.000. Bukan uang kelebihan saya, uang kontrakan saya, saudaraku. Oke, singkat cerita, saya beri. Dan saya waktu itu ada makan malam dengan teman saya di Citos, Cilandak Town Center, begitu kan? Nah, singkat cerita, saudaraku, saya tunjuk, "Pak, ini tadi ada loh orang yang dagangannya begini," saya bilang. "Ya udah." "Oh iya ya, lucu juga ya," dia bilang. "Oke, lucu." Oke, saya simpan handphonenya. Dulu handphonenya pakai kamera, nah canggih sekarang, saudaraku. Nggak perlu pakai 21 juta untuk menolong sesama, saudaraku. Jadi perlu pakai apa? Pakai saudara dengan apa yang ada padamu, gitu. Pakai apa yang ada padamu, begitu ya. Singkat cerita, saudaraku, akhirnya apa? Saya pulang ke rumah. Ketika saya pulang ke rumah, saudaraku, itu singkat cerita saya ditelepon. Dia katakan, "Aduh, saya kepikiran yang tadi foto yang ditunjuk tadi. Padahal waktu saya tunjuk, reaksinya hanya gitu, tok, datar tok." Dan singkat cerita dia bertanya, "Masih ada enggak orang yang dibantu?" Oh, saya bilang, "Oh, banyak sekali orang yang kita bantu di sana." Akhirnya, saudara, dana itu dipercayakan kepada saya, saudaraku. Dana yang cukup besar, bahkan sangat besar untuk ukuran saya. Dan kita akhirnya waktu itu saya membantu memodali usaha-usaha kecil, saudaraku. Itu memodali mereka dengan penjualan yang jual bakso, mie ayam, jual sapu lidi keliling, jual jamu, jual toko sayur mayur, jadi jual sate,
jual roti burger yang ini. Jadi kurang lebih itu ada 200 sampai 300 orang yang kita bantu. Dari apa? Kembali lagi, hanya dari niat yang didorong oleh belas kasihan menolong si mas tersebut. Karena saya digerakkan oleh belas kasihan karena tangan kirinya menggendong anaknya, tangan kanannya pakai tiang huruf T untuk jualan karena istrinya asisten rumah tangga. Tetapi ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama, saya mau beritahukan, kita tidak akan kekurangan sumber daya. Kita tidak akan kekurangan sumber daya. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, yuk ingat apa saya katakan tadi, belas kasihan, definisinya belas kasihan tadi. Saya bilang tadi belas kasihan itu apa? Perasaan iba yang lahir dari hati yang mengasihi, bersimpati, yang diekspresikan dengan apa? Dengan tindakan. Tindakan menolong orang-orang yang menderita. Bukan istilahnya hanya ngomong, ih kasihan ya, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu namanya apa? Omong doang. Gitu kan? Omong doang. Ketika kita menaruh belas kasihan, kita juga harus merencanakan. Kita harus merencanakan suatu tindakan menolong orang-orang yang menderita tersebut. Katakan amin. Amin. Itulah yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama, kita mengalami mujizat. Mujizat yang pertama, Alkitab katakan apa tadi? Ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama, kita akan berbahagia, kita akan mujur, kita akan beruntung, kita akan bernasib baik. Itu tertulis dalam Amsal 14 ayat 21. Berikutnya lagi, saudaraku, belas kasihan melahirkan mujizat. Yang kedua, ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama dengan melakukan tindakan, yang kedua, kita akan memuliakan atau kita sangat menghormati Tuhan. Itu saudaraku. Dan mujizat yang ketiga, ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama, maka kita akan memperoleh manfaat, keuntungan, yaitu apa? Kita memiutangi Tuhan, yang artinya adalah Tuhan akan membalaskannya jauh lebih banyak dari apa yang kita tabur. Katakan amin. Dan Alkitab katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan yang keempat, saudaraku, ketika kita digerakkan oleh belas kasihan, maka akan menghasilkan namanya mujizat. Dan yang keempat itu adalah kita akan mendapatkan harta, kita akan mendapatkan sumber daya, kita akan mendapatkan sumber daya untuk menolong sesama kita, sehingga kita tidak akan kehabisan ide, kita tidak akan kehabisan uang, kita tidak akan kehabisan kreativitas ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama dan kita merancangnya untuk menolong orang tersebut. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, yuk mulai hari ini mari kita digerakkan oleh belas kasihan. Amin. Bukan hanya omdo, kasihannya, enggak sebatas itu. Ketika kita melihat, boleh kita tidak ngomong, tapi hati kita ikut nangis di dalam. Ikut merasakan penderitaan orang tersebut. Dan ketika di hati kita rasakan itu, otak kita, pikiran kita merancangkan gimana cara untuk menolongnya. Ketika kita lakukan itu, saudaraku, kembali lagi saya katakan, kita akan berbahagia, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memiutangi Tuhan yang akan membalaskannya berlipat kali ganda. Dan kita akan tidak pernah kehabisan sumber daya, baik ide maupun uang maupun kreativitas untuk menolong sesama kita yang membutuhkannya. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus diberkati dan memberkati semua umat Tuhan dimanapun saat ini berada, yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami melalui Gereja Tuhan GBI Tahta Daud di live streaming baik di Facebook maupun di Instagram. Dan saya bersyukur di Instagram ada
Gembala sidang GBI Tahta Daud di cabang di Parung, saudaraku. Puji Tuhan, selamat bergabung, sangat setia. Ini Pak Pendeta, Pak Rudi Kusbin. Makasih Pak, Tuhan berkati Bapak beserta pengerja dan jemaat keluarga yang Bapak layani. Amin. Kita akan bertemu setelah kita bebas untuk bertemu tanpa ada pembatasan social distancing atau physical distancing. Baik saudara-saudaraku, kita mau nikmati Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui lagu yang akan dinyanyikan oleh putri kami Asanesia Ringo dan putra kami Abraham Yisrael Ringo. Mereka adalah dua keturunan ilahi yang Tuhan percayakan kepada kami setelah kami menikah hampir 11 tahun, saudaraku. Jadi menikah tahun 2001, 2012 baru kami punya anak. 2012 baru kami punya anak, itulah Asanesia Ringo. Dan ternyata Tuhan kasih bonus keturunan ilahi laki-laki, yaitu Abraham Yisrael Ringo. Amin. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Mereka akan memuji memuliakan Tuhan. Baik saudaraku, kita akan menikmatinya bersama-sama. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Kena air di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan saudara-saudaraku buat putri dan putraku Asanesia Ringo dan Abraham Israel Ringo. Monggo naku, silakan turun dari tempatnya, kembali lagi ke tempatnya yang semula. Monggo, silakan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara kita, yaitu kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh hambanya Sari Suhotam. Monggo hambanya.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kami siang hari ini Tuhan. Kami sangat dikuatkan oleh apa yang kami dengar, dan kami mau melakukannya Tuhan Yesus. Dengan sepenuh hati kami tidak hanya menjadi seorang pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Supaya genaplah firman-Mu Tuhan yang disampaikan hari ini melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus firman Tuhan yang kami dengar tentang belas kasihan, di mana itu adalah perasaan ibah kami, perasaan kasih kami kepada sesama kami manusia Tuhan, yang kami mau menolong mereka, kami mau bertindak Tuhan, tidak hanya omong doang, tetapi kami mau melakukannya bagi banyak orang Tuhan. Amen. Dengan tindakan kami bagi sesama kami dalam hal materi, baik dalam perasaan kami berdoa bagi mereka, baik dalam segala nasihat kami, kata-kata kami yang membangun banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga belajar siang hari ini tentang keuntungan ketika kami melakukan belas kasihan yang berasal dari hati kami, yaitu Tuhan Yesus, kami dapat berbahagia, kami dapat merasakan senang, kami merasakan sukacita, kami boleh Tuhan Yesus merasakan beruntung, kami beruntung menolong orang, kami senang menolong orang, dan itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Amen. Dalam hidup kami, sepanjang kami hidup, kami menjadi orang-orang yang berbahagia melakukannya untuk Tuhan. Dan Amen. kami juga percaya Bapa, ketika kami melakukannya dari dalam hati kami sedang memuliakan nama-Mu, kami sedang meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Amin. Lewat tindakan kami menolong sesama kami, dengan perasaan kami yang segenap hati kami untuk banyak orang. Dan kami juga percaya Bapa, ketika kami melakukannya itu, kami sedang memuliakan Tuhan. Yes. Kalau kami hitung Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sungguh tak terbatas Bapa. Begitu banyak yang Engkau lakukan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami setiap waktu. Engkau memberikan kami Tuhan, bernapas pun kami Tuhan tidak membayar. Itu semua belas kasihan Tuhan. Kesehatan, kekuatan itu belas kasihan dari Tuhan. Dan ketika kami melakukan dari dalam hati kami menolong sesama kami, ternyata firman-Mu mengingatkan kembali, kami sedang menyutangi Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau membalaskannya, tidak hanya lewat materi, tidak hanya lewat apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami pikirkan, tetapi lebih dari itu Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami juga mengimaninya Tuhan, ketika kami melakukannya, kami tidak kehabisan sumber daya. Amin. Kami tidak kekurangan Tuhan. Yes. Justru ketika kami memberi, ketika kami menolong, kami diberi kelimpahan. Amin. Kami diberi kemakmuran yang daripada Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Benar-benar menguatkan kami hari ini Tuhan, bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kami lakukan oleh karena nama Tuhan. Ketika kami lakukan untuk Tuhan, kami tidak merasakan Tuhan kehilangan, kami tidak merasa kekurangan, tetapi justru kami dimerdekakan, kami dikuatkan, kami diberi kelimpahan di dalam nama Tuhan Amin, Yesus amin. Kristus. Siang hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Yes. Tuhan melihat apa yang terjadi di bangsa kami. Tuhan yang mengerti apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan. Tapi hari-hari ini Bapa, dalam setiap apa yang diambil kebijakan oleh pemerintah kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati Tuhan. Khususnya secara khusus kami berdoa bagi perekonomian bangsa kami. Tuhan ulurkan tangan-Mu, memberkati setiap apa yang diambil kebijakan oleh pemerintah, sehingga ekonomi kami boleh bangkit kembali. Amin. Banyak orang Tuhan Yesus yang merasakan damai kembali, boleh bekerja kembali seperti biasa, boleh melangsungkan hidup mereka dengan sukacita. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi negara kami Tuhan yang kena wabah COVID-19 ini Bapa. Biarlah Tuhan semuanya berlalu, semuanya sesuai dengan waktu Tuhan. Akan terjadi pemulihan di bangsa kami. Amin. Oleh karena belas kasihan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Kami Yesus. berdoa juga bagi pemimpin kami, mulai dari presiden hingga yang terendah Tuhan. Berkati mereka Bapa dalam memimpin
Yes. Biarlah hari-hari ini mereka tetap kuat, mereka tetap semangat untuk melayani rakyat Indonesia, Bapak. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan tim medis Tuhan yang berusaha menolong Tuhan Yesus banyak orang yang sakit. Biarlah belas kasihan yang ada dalam hati mereka Yes. itu dapat memulihkan, itu Amin. dapat menguatkan, Amin. itu dapat menyembuhkan di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang hari ini sudah melakukan ibadah bersama. Tuhanlah yang memelihara mereka, Amin. Tuhanlah yang memberkati mereka, Amin. sehingga satu pun tidak ada yang terdampak papar COVID-19 Tuhan. Yes. Mereka semua sehat, Amin. kuat, bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Amin. Bahkan kami Tuhan Yesus yang masih melakukan ibadah live streaming Tuhan. Yes. Tuhan berkati kami sehingga kami tidak kehabisan akal Tuhan, Yes. sehingga kami bisa memberikan yang terbaik menurut ukuran kami Yes. dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Berkati Tuhan Yesus ibadah live streaming GBI Tata Daud. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kekuatan, Yes. berikan kami hikmat yang baru, Amin. khususnya bagi pemimpin kami Tuhan, bagi gembala sidang kami. Berkati terus Tuhan, hikmat-hikmat yang baru, segala sesuatu yang baru Tuhan sediakan bagi gembala kami. Kesehatannya Tuhan berkati, kekuatan tubuhnya, fisiknya berkati, Amin. bahkan keperluan kebutuhannya Tuhan sediakan di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua keturunannya Tuhan, Tuhan yang memberkatinya sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, Amin. yang memerintah di bangsa kami, bahkan yang menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yes. untuk hormat kemuliaan Amin, bagi amin, nama amin. Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi program-program gereja kami, biarlah Tuhan yang memberkatinya, baik hashtag Go Peduli Dampak COVID-19. Berkati Bapa setiap dana yang dibutuhkan untuk menolong orang. Kami melakukannya karena kami berbelas kasihan Amin. kepada orang. Kami melakukannya karena digerakkan dari hati kami. Yes. Karena Tuhan menaruhkannya bagi kami. Amin. Dan kami hanya melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi Amin, nama amin. Tuhan. Bahkan juga Tuhan setiap acara yang ada Tuhan, berkati bahkan setiap perencanaan kami, Tuhanlah yang merealisasikannya. Yes. Semua terjadi untuk hormat kemuliaan bagi Amin, nama amin. Tuhan. Yesus Berkati jemaat-Mu yang setia Tuhan hari-hari ini. Mereka yang kesulitan Tuhan berkati. Amin. Mereka yang kekurangan Tuhan perlengkapi. Yes. Tuhan cukupkan dengan limpahnya Amin, di amin. dalam Di nama dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang berkuliah, yang bersekolah, Tuhanlah yang memberkati. Amin. Berikan terus Tuhan Yesus pengetahuan yang baru sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi petinggi-petinggi di Indonesia di Yes, dalam dalam nama nama Tuhan Tuhan. Yesus. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa juga Bapa buat segala pergumulan jemaat Tuhan, segala apa yang mereka rindukan, baik seorang anak, baik keluarga pemulihan, baik kebutuhan, berkati Bapa. Amin. Semuanya Tuhanlah yang memberkatinya. Amin. Kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus. Bahkan hari ini yang menyaksikan ibadah live streaming Tuhan, satu pun tidak ada yang terlewatkan. Yes. Semua Tuhan berkati, semua Tuhan perlengkapi sehingga mereka boleh Tuhan Yesus menghadapi hidup ke depannya dengan sukacita, Amin. dengan sorak-sorai kemenangan dari Tuhan Amin. di dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan. Yesus. Bahkan siang hari Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Amin, amin saudaraku. Selamat hari Minggu, selamat memuliakan Tuhan, dan selamat terus-menerus menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupanmu, keluargamu, bisnis usaha pekerjaanmu, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga, istri, suami maupun anak-anakmu. Tuhan Yesus Kristus berkati. Dan saat ini izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman. Kami juga mohon untuk waktunya untuk mendengarkannya. Monggo saya undang untuk Saudari Yohana untuk menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Kami mau menyapa umat Tuhan yang lagi menyaksikan ibadah live streaming kami maupun yang nanti. Nah, kami mau sapa dulu umat-umat Tuhan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, kita sapa yang dari dalam negeri dulu ya. Shalom Medan, Shalom Riau, Shalom Batam, Shalom Palembang, Shalom Palembang, Bangka Belitung, Shalom Bangka Belitung, Lampung, Shalom Lampung, Selayang, Shalom Selayang, Sigorong-gorong, Shalom Sigorong, Pulau Nias, Shalom Mulia, Shalom Pamonangan, Shalom Boras, Simpang Rambutan, Shalom Simpang Rambutan, dan Bukit Sari, Shalom Bukit Sari, Shalom Banten, Shalom Banten, DKI Jakarta, Bandung, Shalom Bandung, Surabaya, Shalom Surabaya, Bogor, Shalom Bogor, Bekasi, Bekasi, Depok, Shalom Depok, Kalimantan, Shalom Kalimantan, Sulawesi, Sulawesi, Maluku, Shalom Maluku, dan Papua. Shalom Papua. Nah, sekarang kita mau sapa yang di luar negeri ya. Shalom buat Malaysia. Shalom Malaysia, Shalom buat Georgia, Amerika Serikat. Shalom Georgia, Shalom Jepang. Shalom Jepang, Shalom Belanda. Shalom Belanda, Shalom buat Denmark. Shalom Denmark, Shalom buat Pakistan. Shalom Pakistan, Shalom buat Afghanistan. Shalom Afghanistan, Shalom buat Vietnam. Shalom Vietnam, Shalom buat India. Shalom India. Nah, bagi umat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming GBI Tata Daud tapi kami belum menyebutkannya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, boleh tulis nama kota Anda atau tempat Anda menyaksikan ibadah live streaming di kolom komentar. Dan pada ibadah berikutnya kami boleh menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Pengumuman hari ini adalah Rabu 17 Juni 2020 jam 8 malam GBI Tata Daud mengadakan acara talk show bersama hambanya Bapak Eko Wibowo. Acaranya akan diadakan secara live di Instagram, yaitu Instagramnya @gbtata_daud dan Instagramnya Bapak Eko Wibowo itu @eko_dwi. Nah, pengumuman yang kedua, minggu depan tanggal 21 Juni 2020 jam 10 pagi kita bertemu lagi di channel yang sama dalam ibadah live streaming yang sama dan yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Tommy Ringo. Amin. Serangkaian ibadah yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya boleh akses melalui akun Facebook Tata Daud Channel dan Tommy Ringo. Untuk Instagramnya @gbtata_daud. Nah, untuk akun YouTube-nya setelah ibadah live streaming selesai, kami tim akan menguploadnya kembali ke YouTube supaya Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya bisa menyaksikannya melalui akun YouTube GBI Tata Daud, yaitu TD Channel. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan lebih banyak mengenai GBI Tata Daud, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya boleh menghubungi kontak person kami di 0823 7181 4375.
Sekian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Dede. Wow, dan nama Bodo Sagala. Tulang, Siti, Tami, Kalen, Bang Jody, Kak Melisa, Wilo, Isaya, Mbak Ida, Pak Fidel, Pak Esai, shalom. Bang Boni, Kak Ima, Halo. Bang Donta, Kak Lili dan Sam, Halo. Bang Opir, Shalom. Udah Riki,